Assalamualaikum. Kali ini bahannya buat pemula nih ya. Yang udah rutin monitor kanal sini mestinya udah kenal baik dengan extended fasting. Tapi ya semoga bisa tetap memanfaatkan video ini ya untuk dikomunikasikan ke handetolannya yang masih awal-awal, yang masih ragu-ragu. Intinya, extended fasting itu udah kenali oleh para pakar bernilai healing yang luar biasa, jauh lebih mantap daripada sekedar intermittent fasting. Dia bisa memicu autofagi, stem cell, super healing, dan seterusnya yang lebih berganda-ganda. Bahkan Dr. Rosumi sampai menang Nobel tuh karena penelitian di bidang fasting ini. Itu secara ilmiahnya ya kita udah sering bahas. Secara spiritualnya juga banyak riwayat tuh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa sehat sampai sepuhnya, bahkan umur 6 bulan masih kuat untuk ekspedisi militer naik unta segala di padang pasir. Sampai akhir hayatnya konon uban di rambutnya hanya beberapa helai, dan beliau itu amat sering mempraktekkan fasting. Umumnya, manakala beliau fasting, buka sahurnya itu minimalis, bahkan amat sering sahurnya sekedar seteguk air gitu, alias beliau praktekin extended fasting juga. Nah, tapi di zaman kekinian nih ya, yang pada praktekin puasa sunnahku atau puasa kesehatan, banyak yang masih maju mundur untuk meningkatkan fastingnya dari kelas intermittent fasting menjadi extended fasting. Walau udah rutin gitu ya Senin Kemis, tapi kalau disarankan untuk puasanya tanpa sahur, masih garuk kepala. Nah, alasannya tuh macam-macam. Ada yang bilang ngeri lah, berat lah, gak kuat lah, atau apa gitu. Sebenarnya tuh ya, itu tuh melulu mitos loh ya. Disebabkan karena bertahun-tahun udah jadi tradisi. Orang itu kalau merayakan puasa Senin Kemis, selalu diawali dengan makan sahur dengan porsi makan yang mantap kayak gitu. Kalau dari sisi spiritualnya nih ya, sebenarnya tuh logikanya mana sih yang lebih lurus? Apakah mesti ikut tradisi yang bertahun-tahun itu, atau mesti meneladani guru kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan guru-guru yang lain? Jadi ya, ini kalau ngotot terus pakai sahur itu sebenarnya basis spiritualnya agak lemah juga. Memang disunahkan untuk bangun sahur, tapi yang mesti dibanyak-banyakin di jam sahur itu istighfar, mohon ampunan, bukan makan. Kalau makannya itu minimalis tadi, itu dari sisi spiritual. Terus dari sisi ilmiahnya, nah sepanjang evolusi manusia itu juga sudah jadi konsensus pakar nih, bahwa alamiah manusia makan banyak itu di saat hari terang, bukan dini hari di jam sahur kayak gitu. Jadi, yang pada bilang ngeri tadi itu merasa berat, merasa nggak kuat, itu basisnya kebanyakan cuma mitos saja. Nah, kok bilang ngeri, berat, nggak kuat? Emang udah pernah merasakin? Belum. Wah, gubrak nggak sih? Emang belum pernah merasakin udah bikin kesimpulan. Kalau yang kondisi serba sehat, nah ini pengecualian nih, nggak terlalu mikir untuk extended fasting ya udahlah. Tapi kalau ada yang kondisi serius ya, yang beneran perlu healing ya, kondisi ngeri itu kayak gini nih. Saya ilustrasikan. Gara-gara nggak all out untuk healingnya, terus begitu memasuki usia kepala 5, di kondisi makin parah. Lama-lama komplikasi, berbagai penyakit bertumpuk. Keluar masuk rumah sakit makin lama makin nggak bisa diapa-apain, padahal menyiksa banget lah. Kayak gitu tuh namanya kondisi ngeri. Dan bukannya yang praktek puasa tanpa sahur. Justru puasa tanpa sahur itu menghindarkan kita dari kengerian yang tadi itu. Kondisi berat juga nggak beda jauh tuh. Karena nggak mau praktekin jurus healing serius, ujungnya bolak-balik ke dokter aja tuh. Habisin waktu lah, habisin duit, merepotkan handetolan kiri kanan, makin umur bebannya makin nggak kira-kira lah. Seperti itulah yang namanya berat. Handetolan harus ngerundahin terus di rumah sakit, berhari-hari, berbulan-bulan, nah itu berat lah ya kalau kayak gitu. Dan bukannya puasa yang tanpa sahur itu yang berat. Justru puasa tanpa sahur itu menghindarkan kita dari kondisi berat yang kayak tadi itu. Kalau bilang nggak kuat, ya nggak kuat tuh ya. Kalau menurut pakar kayak David Sinclair, Jason Fung, Walter Longo, Matthew Walker, si ahli tidur yang ahli healing juga, itu nggak kuat kalau udah jelas ada kondisi error, entah sindrom metabolisme, resistensi insulin, hasil check up hancur-hancuran, terus gak diapa-apain, nggak mengupayakan healing yang sifatnya extraordinary. Nah, itu mereka punya datanya tuh, memang bakalan nggak kuat. Kalau umur 40-an udah kayak gitu, 90% nggak bakalan kuat untuk bisa bablas melampaui umur 70 dalam keadaan sehat. Matthew Walker tuh yang sering ngulang-ngulang kata itu. Singkat kata, justru yang ngeri, berat, nggak kuat, itu kalau udah ada kondisi, entah kondisi kesehatan atau faktor, tapi masih enggak untuk mempraktekin jurus-jurus sehat yang sifatnya extraordinary. Salah satunya ya fasting itu. Fasting yang tanpa sahur alias naik kelas tuh jurusnya dari semula intermittent fasting jadi extended fasting. Jangan dikira ya, extended fasting
dengan puasa tanpa sahur itu kayak perjalanan di padang pasir atau kayak orang renang menyeberangi Selat Sunda. No, nggak kayak gitu. Kalau jalan di padang pasir gitu ya, nekat aja di tengah jalan teler nggak kuat, wah drama banget tuh, bahaya. Mau lanjut nggak bisa, mau balik udah terlanjur jauh, serba salah. Atau renang jarak jauh tadi, kalau teler di tengah-tengah nggak bisa kelelep tuh. Tapi kalau extended fasting kan kayak gitu. Itu kan sekedar puasa sunnah loh, sekali lagi. Kalau setengah jalan nggak kuat, ya tinggal dibatalin, selesai. Nggak akan ada drama apa-apa, bener nggak? Istri saya, dulu akhirnya mau nyoba ya, puasa tanpa sahur, mikirnya juga gitu. Iya ya, ini kan cuma sunnah. Kalau nggak kuat, kan tinggal dibatalin. Nah, kenapa nggak dicoba? Wih, begitu udah nyoba, udah praktekin, jadi keranjikan tuh. Ternyata ya dia kuat. Orang manula gaya aja kuat, apalagi dia. Teruslah jadi kebiasaan. Begitu udah ngerasain manfaatnya, jauh lebih mantap daripada puasa yang sahur sekenyangnya, sekarang dia jadi promotor tuh. Sama ibu-ibu yang lain, terkait extended fasting ini, puasa yang tanpa sahur. Tapi yang masih banyak tuh, di antara teman-temannya, yang belum mau praktekin, walaupun puasa Senin Kemisnya udah pada rutin. Yang pada ragu tuh ya, coba aja dipikir lagi. Bilang berat atau nggak kuat itu, kira-kira nggak kuatnya di jam berapa sih? Apa pas paginya? Apa pas siangnya? Atau pas sorenya? Kalau pas paginya jelas nggak ada anda lah ya. Kan kalau pagi belum apa-apa tuh. Padahal ya, energinya dari makan sahur, itu dampaknya cuma ada pas pagi loh. Apalagi kalau sahurnya cuma makan nasi sama lauk ikan peda secuil. Kalau siang atau sore, sahur atau nggak sahur, itu kan sama aja dari sisi kekuatannya. Kalau berasa lemes, lamper gitu. Pakai sahur aja juga kadang siang sore itu kan lapar lemes. Nggak terlalu beda jauh. Tapi ini catatan nih ya. Penting nih. Puasa tanpa sahur tadi itu bukan direkomendasikan untuk yang belum pernah fasting sama sekali seumur hidup. Ya jelas lah ya. Kalau yang baru pertama-tama, awal-awal banget, ya sebaiknya mulai-mulai fasting bertahap. Mulailah dulu dengan intermittent fasting yang agak ringan. Terus yang lebih serius, nanti begitu udah terbiasa intermittent fasting, baru praktekin extended fasting. Ya puasa tanpa sahur itu atau extended fasting bentuk lain. Catatan kedua ini juga penting, kritikal ya. Puasa yang tanpa sahur atau extended fasting pada umumnya, itu terbaiknya jangan campur baur berbarengan dengan konsumsi obat-obatan keras. Jangan juga berbarengan dengan asupan herbal suplemen yang konsentrasi tinggi. Dampaknya gimana itu kan bisa walau-alam tuh. Kalau ada obat, herbal, suplemen, ya mestinya rencana fastingnya dikonsultasikan dulu lah setuntasnya sama ahli yang benar profesional. Itu deh kira-kiranya ya obrolan kali ini. Terima kasih.